Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Burung terkukur terbang ke sana kemari, di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur pada sore hari ini bisa menyapa saudaraku semua. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan usia bahagia pada sore hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita surga bergema. Kita nyanyikan pujian ini. Bangsa
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang surga, kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama untuk bersekutu denganmu. Dan juga ampunilah segala dosa-dosa kami. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan, hati sesama, mohon ampun. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya firman-Mu disampaikan, dimengerti oleh kami semua. Dan juga kami menyerahkan semua persekutuan usia bahagia ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dari pulau dan benua, mari kita nyanyikan pujian ini.
Selamat sore Ibu Pendeta Hartinasli, juga Lesa Yafet dengan Semu Ita, Lesa Ndoko dengan Semu Yanti, Bapak Ibu usia bahagia GKT Banyuwangi. Sebelum saya sharing, saya akan berbagi sharing tentang bagaimana menyikapi arti mengucap syukur. Satu, mengucap syukur itu tidak hanya dalam keadaan baik-baik saja. Mengucap syukur itu bagaimana kita dimampukan dan dikuatkan bergumul, berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. Pastikan kita tidak hanya mengucap syukur dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam kesusahan, pergumulan, tetaplah mengucap syukur. Karena kita pasti akan mengalami yang namanya usia lanjut atau tua. Seperti yang saya saksikan sendiri, alami ya, tentang suami saya Pak Lukman yang sudah berumur 70 tahun. Keluhannya hari ini, besok itu pindah-pindah. Saya kasih semangat, tetaplah mengucap syukur, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Meskipun lambat, tidak sesuai keinginan atau harapan ya. Saya sebagai istri tetap mendukung, memperhatikan pola hidup sehari-hari dengan menjaga makanan yang sehat, karena Tuhan juga menyuruh kita untuk memelihara tubuh yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Saya juga mengucap syukur buat hamba-hamba Tuhan yang sudah mendukung saya dalam doa, di mana pada tanggal 17 November itu saya berangkat ke Kupang karena anak saya Oki akan melangsungkan lamaran, pemberkatan dan resepsi. Saya bersyukur semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Semua adalah pertolongan yang daripada Tuhan. Sampai saya pulang pun tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan hari ini saya menyaksikan cinta kasih Tuhan pada keluarga kami, juga buat saudara-saudara GKT Banyuwangi juga. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk tetap kita semangat menjalani kehidupan hari-hari bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Pendeta Hartinus, Lose Yafet, Semu Ita, dan semua jemaat usia bahagia. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan untuk keluarga saya. Tidak semua orang ya hanya bisa di dalam rumah untuk menghindari COVID. Juga ada banyak orang harus bekerja, harus keluar bekerja. Seperti menantu saya, dia juga harus ke Pontianak karena proyeknya di sana. Pada bulan Juni lalu dia kena COVID, masuk rumah sakit. Sedangkan anak saya di Jakarta, dia sampai nangis terus. Kita semua ya ketakutan, panik. Terus kita semua sama-sama berdoa di masing-masing tempat, minta pertolongan Tuhan. Anak saya tiap hari telepon terus ke rumah sakit Pontianak menanyakan perkembangannya. Suatu waktu dia juga, suatu hari dia itu katanya oksigennya turun.
Itu anak saya terus suruh dia mau tidak mau harus makan banyak supaya kuat, supaya naik. Puji Tuhan, setelah 2 minggu dia bisa, berkat Tuhan dia bisa sembuh, keluar dari rumah sakit, isolasi di hotel. Selanjutnya dia bisa pulang ke Jakarta dengan selamat. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga menjaga kesehatan anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu saya yang lain. Tuhan itu baik sekali. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hai siarkan di gunung, kita nyanyikan pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh evangelis Yafet Indro Wahyudi. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Bulan Desember kita tidak ada persekutuan, dan hari ini di tahun 2022 kita akan memulai persekutuan kita kembali.
Memang masih sedikit di dalam masa raya Natal, karena kita baru bisa merayakan Natal pada saat sore hari ini, sekalipun itu secara sederhana. Karena itu saya tetap mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah tahun 2022 kita mulai dengan Allah, kita jalani dengan Allah, dan nanti kita akhiri juga bersama dengan Allah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk persekutuan usia bahagia pada saat sore hari ini, sekalipun itu secara online. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk setiap kami di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, ada yang pendengaran berkurang, ada yang penglihatan berkurang, bahkan ada yang jauh dari keluarga. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan satukan kami di dalam segala keterbatasan itu. Tuhan masih memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk belajar firman-Mu. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan itu. Biarlah kiranya firman-Mu itu dapat membawa kami untuk makin hidup serupa dengan Tuhan. Kami akan mendengarkan Tuhan tolong dan sertai. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada saat sore hari ini adalah Christmas Carol. Apa itu Christmas Carol dan bagaimana maknanya nanti kita akan pelajari bersama. Saudara, firman Tuhan kita dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Mereka berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin setiap kita pasti pernah mendengar lagu ini. Saya yakin tiap bulan Desember lagu ini selalu dinyanyikan, saudara, yaitu Selamat Hari Natal. Mari kita menyanyikan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara Natal, saya yakin setiap kita pasti punya ingatan yang berbeda-beda. Ada di antara kita bisa jadi yang berkata, kalau Natal apa yang diingat? Oh, yang saya ingat itu anak-anak datang, anak-anak kumpul, cucu, menantu, semuanya datang ke rumah, kumpul, seneng-seneng. Bisa jadi ada yang
berkata begitu. Tapi bisa jadi juga ada yang berkata, oh kalau Natal itu yang saya ingat di gereja itu acaranya meriah, ada puji-pujian, ada drama, ada tarian, ada pemberitaan firman, ada paduan suara, ada latihan-latihan. Saudara, saya yakin setiap kita pasti punya ingatan yang berbeda-beda soal Natal. Kalau saya, saudara, ketika saya masih kecil, yang saya ingat tentang Natal itu kado, hadiah. Karena saya dapat baju baru, dapat sepatu baru, dapat peralatan sekolah baru, itu hanya ketika Natal. Jadi setahun sekali, tidak kayak anak sekarang, saudara ya. Kapanpun pengen baju, kita bisa belikan. Tapi saya waktu itu tidak, saudara. Jadi hanya pada saat Natal saya dibelikan baju baru. Sehingga ketika Natal yang saya ingat hadiah, yang saya ingat kado. Tetapi ketika jadi hamba Tuhan, beda lagi, saudara. Ketika saya sudah jadi hamba Tuhan dan ketika saya di Banyuwangi, maka yang paling saya ingat ketika Natal itu adalah Christmas Carol. Saudara, 2 tahun ini kita tidak ada Christmas Carol. Christmas Carol itu apa? Christmas Carol itu kalau dari pengertian kata, Carol itu pujian, Christmas itu Natal, yaitu pujian Natal. Di mana, saudara, kalau di Banyuwangi, yaitu kita mengunjungi orang-orang yang tua, orang-orang yang berusia lanjut. Lalu kemudian di tempat itu kita menyanyikan pujian, kemudian mendoakan daripada orang yang kita kunjungi dan memberitakan firman Tuhan, lalu kita memberikan bentuk perhatian dari gereja. Saudara, Christmas Carol ini ternyata sangat berkesan bagi saya. Dan setiap tahun saya sangat menikmati ketika ada Christmas Carol, yaitu berkunjung ke rumah-rumah lansia, ke rumah-rumah orang tua, ke rumah daripada orang-orang yang mungkin sudah dalam keadaan tidak berdaya. Tapi pertanyaannya, saudara, kenapa Christmas Carol itu yang dikunjungi adalah lansia? Pernah tidak kita berpikir, kenapa yang dikunjungi kok bukan mereka yang masih muda, mereka yang masih remaja, mereka yang masih sehat, mereka yang masih kuat? Tapi kenapa yang dikunjungi mereka yang sudah lansia, mereka yang sudah berusia lanjut? Pernah tidak kita berpikir, saudara? Saudara, ternyata kebiasaan Christmas Carol ini, yaitu mengunjungi mereka yang sudah lansia, mengunjungi mereka yang sudah berusia lanjut, saudara, ternyata kegiatan ini atau kebiasaan ini justru pertama kali dimulai oleh Alkitab sendiri. Nah, saudara, Christmas Carol pertama itu adalah ketika malaikat datang dan mengunjungi para gembala pada waktu itu. Kemudian mereka menyanyikan pujian dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini Christmas Carol pertama yang dicatat oleh Alkitab, di mana malaikat Tuhan sendiri datang menemui dan mengunjungi para gembala, lalu kemudian menyanyikan pujian dan memberitakan tentang kelahiran Tuhan. Pertama kali justru kepada para malaikat. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kenapa justru para gembala, para gembala, yang mendapatkan berita kelahiran Tuhan, yang dikunjungi oleh malaikat pertama kali. Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak para imam? Kenapa tidak orang Farisi? Kenapa tidak ahli Taurat? Kenapa tidak para pemimpin agama? Bahkan juga pegawai istana, termasuk Raja Herodes sendiri, saudara. Kenapa justru berita Natal itu melalui Christmas Carol yang disampaikan oleh malaikat justru pertama kali yang mendapatkan itu gembala? Kenapa bukan yang lain? Apa keistimewaannya gembala? Apa kehebatannya, saudara? Nah, saudara, ini yang akan kita pelajari. Sehingga ke depan, saudara, kita pun juga makin mengerti mengapa ada Christmas Carol. Dan kita pun juga boleh di sana, boleh merayakan Natal itu sesuai dengan cara daripada Tuhan. Saudara, kenapa gembala yang mendapatkan Christmas Carol pertama? Dalam Lukas 1 ayat yang ke-48, di sana firman Tuhan katakan demikian, saudara, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi yang pertama, saudara, kenapa justru gembala yang mendapatkan Christmas Carol atau kunjungan dari malaikat dan mendapatkan berita tentang kelahiran Tuhan, itu karena Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dalam terjemahan lain, saudara,
karena Allah ingat akan hamba-hambanya yang hina. Nah, saudara, dalam perjanjian lama, gembala itu adalah profesi yang bergengsi, saudara. Profesi yang banyak dikagumi oleh orang. Kenapa? Karena Abraham, Ishak, Yakub, Daud adalah seorang gembala. Jadi saudara, gembala itu satu pekerjaan yang sangat dikagumi dan disenangi oleh banyak orang. Itu pada masa perjanjian lama. Namun ternyata tidak demikian pada masa perjanjian baru, saudara. Seiring berjalannya waktu, gembala bukan lagi pekerjaan yang istimewa. Gembala bukan lagi pekerjaan yang dikagumi oleh banyak orang. Kenapa? Karena adanya beberapa gembala yang justru sering meninggalkan domba-dombanya jika ada binatang buas. Maka semua gembala pada akhirnya saudara mendapatkan label sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bertanggung jawab, sekalipun tidak semua gembala seperti itu. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudara, pada masa perjanjian baru, secara sosial, para gembala itu dianggap sebagai kelompok masyarakat yang rendah, tidak terpelajar dan kasar. Kenapa? Karena hidupnya lebih banyak bersama domba daripada manusia. Mereka juga dianggap tidak mampu mentaati hukum Taurat. Bahkan mereka kelompok orang yang hina, kelompok orang yang kotor, kelompok orang yang tidak kudus, dan sudah pasti tidak bisa menaati hukum Taurat karena hidupnya lebih banyak di padang belantara. Saudara, saking hinanya gembala pada masa itu, salah satu hukum lisan yang berkembang di masyarakat pada zaman itu, saudara, menyatakan bahwa apabila ada seorang gembala yang jatuh ke dalam sumur, maka tidak ada kewajiban untuk menolongnya. Artinya, nggak ditolong pun nggak masalah. Nggak ditolong pun bukan berarti nggak punya kasih. Kenapa? Dianggap hina, dianggap kotor, dianggap tidak layak, bahkan mati pun tidak apa-apa. Saudaraku, pada masa Yesus betapa gembala itu hidup sangat menderita. Karena bayarannya sedikit, namun tuntutannya selangit. Masih ditambah lagi dengan label sebagai orang yang tidak dipercaya, orang yang hina, orang yang rendah, orang yang kasar, orang yang kotor, orang yang terpinggirkan, orang yang tersisihkan. Jadi saudara, betapa pada masa itu gembala ini sangat tidak layak. Tetapi saudara, justru firman Tuhan katakan apa? Allah memperhatikan orang-orang yang demikian. Karena itu saudara, maka berita Christmas Carol, berita kelahiran Tuhan justru pertama kali dinyatakan kepada para gembala. Dinyatakan kepada orang yang hina, dinyatakan kepada orang yang rendah. Allah memperhatikan mereka yang rendah dan hina. Dan bukan suatu kebetulan, saudara. Jika Yesus dilahirkan dalam palungan, Yesus bisa dilahirkan di rumah sakit internasional, maupun juga klinik persalinan yang mahal. Namun Yesus justru memilih dalam palungan. Untuk apa? Supaya gembala dapat mengunjunginya. Kalau Yesus pada waktu itu lahir di istana, saudara, maka yang bisa mengunjungi hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang hebat, hanya orang-orang berpangkat. Tetapi Yesus justru memilih lahir di palungan karena Allah memperhatikan orang yang hina. Allah memperhatikan orang yang rendah, saudara. Allah memperhatikan mereka yang terpinggirkan. Allah memperhatikan mereka yang tidak dianggap oleh orang-orang. Jadi saudara, Natal menurut Injil Lukas itu mengajak saya dan saudara bukan untuk melihat ke atas, namun justru melihat ke bawah. Sama seperti Allah, saudara. Dari atas melihat ke bawah. Dan kemudian memperhatikan para gembala yang dianggap hina, yang dianggap kotor, yang diabaikan, yang disisihkan. Apa yang dianggap hina oleh manusia, ternyata justru mulia di mata Allah. Apa yang dianggap tidak berarti oleh manusia, ternyata Allah kasihi. Jadi Natal itu mengajak kita untuk melihat ke bawah. Christmas Carol itu, saudara, mengajak kita untuk melihat mereka yang di bawah. Karena itu mengapa yang dikunjungi oleh lansia? Karena dianggap lansia ini
usia yang sudah lanjut, usia yang rentan, usia yang mulai memiliki banyak keluhan, saudara, usia yang mulai memiliki banyak persoalan terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Sebagaimana dulu Allah pun memperhatikan gembala, termasuk hari ini Allah pun memperhatikan kita yang sudah lansia, yang sudah lanjut, yang sudah mungkin kita menganggap kita tidak berarti, ternyata Allah memperhatikan. Nah, saudara-saudara, salah satu firman Tuhan berkata kepada kita begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, salib. Nah, yang dibawa oleh Yesus pada waktu itu patibulum, atau yang horizontal, atau yang pendek, yang dipakai untuk memaku tangan. Saudara, tiap-tiap orang itu punya ukuran salibnya itu beda-beda. Jadi setiap orang itu punya salibnya sendiri-sendiri. Salibnya saya beda dengan salibnya Bapak Ibu Saudara. Salibnya Bapak Ibu Saudara beda lagi dengan yang lain. Saudara masing-masing punya salibnya sendiri-sendiri. Tetapi saudara, ada orang yang dalam hidupnya selalu merasa kurang, selalu merasa paling menderita, selalu merasa paling susah. Mengapa saudara? Karena dia selalu membandingkan salibnya dengan salibnya orang lain. Orang itu loh kok enak ya, punya anak yang enak, punya anak yang baik. Orang itu loh kok enak ya, punya rumah yang bagus. Orang itu loh kok enak ya, punya ini dan itu. Orang itu loh nggak pernah susah. Orang itu loh nggak pernah sulit. Saudara, kita membandingkan dengan orang lain. Padahal saudara, tiap kita punya kesusahan sendiri. Artinya saudara, ketika kita memandang ke bawah, ada orang yang lebih susah, ada orang yang lebih sulit, ada orang yang lebih mengalami kesukaran daripada apa yang kita alami. Saudara, suatu kali saya itu cerita dengan Pendeta Hartinus. Waktu awal-awal membangun, saudara, membangun rumah. Karena memang biaya itu kan benar-benar tidak sedikit, apalagi ditipu orang, saudara, sehingga akhirnya benar-benar berjuang. Lalu saya pernah cerita ke Pendeta Hartinus, sangat sulit mau ngatur uang ini gimana, karena banyak pengeluaran yang harus saya lunasi untuk bangun rumah ini. Lalu Pendeta Hartinus berkata, saudara, bersyukur, kamu sulit ngatur uang. Artinya apa? Masih ada uang. Sebaliknya ada orang, jangankan ngatur uang, cari uang aja susah. Gimana mereka mau ngatur? Saudara, di situ saya diingatkan untuk apa? Bukan melihat ke atas. Artinya apa? Melihat mereka yang enak, melihat mereka yang tidak ada persoalan, tapi kita melihat ke bawah. Masih banyak orang yang lebih sulit, masih banyak orang yang menderita, banyak orang yang tidak punya rumah, banyak orang yang hidup sendiri, banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang tidak memperoleh perhatian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal ini mengajak kita, saudara. Mari kita tidak melihat manusia itu yang lebih tinggi dari kita, tapi justru melihat ke bawah. Artinya apa? Allah itu memperhatikan kita. Allah itu peduli dengan kita, saudara. Sehingga, saudara, masih ada banyak orang yang lebih susah daripada kita. Dan itu membuat kita harusnya apa? Hidup dengan bersyukur, hidup dengan bersemangat. Yang keluar dari bibir kita adalah perkataan iman, perkataan firman, dan pujian. Bukan keluhan, bukan cacian, bukan ketidakpuasan. Natal membawa kita, saudara, untuk bersyukur bahwa apa yang kita alami, apa yang kita miliki hari ini, saudara, tetap di dalam perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Sama seperti gembala. Gembala pada waktu itu susah, gembala pada waktu itu hina, gembala pada waktu itu tidak dipandang. Tapi berita Natal pertama kali justru diberikan kepada mereka. Nah, itu yang pertama, saudara ya. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan malaikat itu berkata begini, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa para gembala, saudara, yang mendapatkan berita Natal pertama? Dalam terjemahan lain dikatakan apa? Sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi rupanya, saudara, mengapa para gembala yang dimaksud di sini ternyata bukan gembala biasa, saudara. Mereka adalah gembala yang dipilih para imam untuk menggembalakan anak domba yang akan menjadi korban persembahan, di mana hidup domba-domba tersebut harus tidak bercacat celah.
Jadi gembala di sini bukan gembala yang menggembalakan domba biasa di padang, bukan. Tapi mereka adalah menggembalakan domba, domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi mereka harus benar-benar menjaga supaya domba itu tidak bercacat celah. Sebab domba-domba tersebut akan menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Nah, lokasi penggembalaannya, saudara, terletak antara Bethlehem dan Yerusalem dengan sebuah menara bertingkat yang disebut sebagai Migdal Eder. Nah, ini gambarnya, saudara, ya, yang dipercaya akan menjadi tempat kelahiran Mesias. Jadi, saudara, mereka bukan gembala yang sembarangan, tapi mereka adalah gembala yang dikatakan apa? Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi walaupun dianggap hina, walaupun dipandang rendah, tapi ternyata mereka orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan apa buktinya, saudara? Bahwa mereka termasuk gembala yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 15, saudara, firman Tuhan katakan di sana, ketika para gembala ini mendengar berita tentang kelahiran Tuhan, lalu mereka berkata satu dengan yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, mereka tidak menunda dengan berkata, gimana jika domba kita nanti hilang? Gimana jika domba kita nanti tersesat? Mereka juga tidak menunggu nanti aja kalau sudah siang, karena pada waktu itu dikatakan malam. Mereka juga tidak berkata, ayo coba kita lihat ke Bethlehem. Jangan-jangan berita yang disampaikan malaikat ini hoax. Jangan-jangan berita yang disampaikan malaikat ini tidak benar. Tidak, saudara. Tapi dengan yakin mereka berkata apa? Ayo, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti yang diberitahukan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara, mereka dengan yakin berangkat ke Bethlehem karena mereka punya hidup yang menyenangkan Tuhan. Sekalipun dilabel sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang rendah, orang yang tidak terpelajar, orang yang kasar, orang yang hina, orang yang kotor. Saudaraku, pada zaman itu sudah umum orang berpandangan, kalau mereka tidak menyenangkan imam, pasti Allah juga tidak senang dengan mereka. Termasuk juga para gembala. Karena gembala ini dianggap kotor oleh para imam, maka Allah pun juga akan menganggapnya kotor. Tetapi saudara, melalui kelahiran Yesus yang diberitakan oleh Injil Lukas ini, Allah ingin merubah apa yang sudah umum. Apa yang sudah biasa. Namun itu salah. Menyenangkan manusia belum tentu menyenangkan hati Allah. Walaupun idealnya menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia. Demikian juga menyenangkan hati Allah belum tentu menyenangkan hati manusia. Tetapi saya dan saudara dipanggil untuk menyenangkan hati Allah. Itu panggilan yang utama. Natal mengingatkan kepada kita, saudara, untuk menyenangkan hati Allah. Kenapa gembala yang mendapatkan berita Natal yang pertama? Karena mereka orang-orang yang menyenangkan hati Allah, sekalipun dilabeli sebagai orang yang hina, orang yang kotor, orang yang rendah. Saudara, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu saudara? Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan. Suatu kali, saudara, ada orang yang minta saya untuk berdoa. Dan saya katakan, saya siap untuk mendoakan. Tapi saya terkejut, saudara. Karena ketika saya berkata saya siap mendoakan, ternyata saya diminta untuk mendoakan keluarganya yang sudah mati. Untuk apa? Supaya tidak mendatanginya pada waktu mimpi. Nah, saudara, kalau Bapak Ibu saudara jadi saya, didoakan enggak kira-kira? Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini saya diperhadapkan. Saya mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Allah? Kalau menyenangkan manusia, saya akan doakan. Toh nggak ada yang tahu. Tetapi saudara, saya berkata pada waktu itu dan menjelaskan bahwa yang didoakan itu orang hidup. Karena mereka yang sudah mati itu sudah bersama dengan Bapa di surga kalau percaya. Dan yang tidak percaya, mereka sudah ada juga di neraka. Jadi tidak perlu kita doakan. Yang kita doakan itu yang hidup. Kalau gimana kok bisa datangi lewat mimpi? Nah, itu bisa terjadi karena ikatan batin. Mimpi itu kan bunga tidur, bukan berarti benar-benar yang mati itu datang, tidak juga. Itu kan kenangan, itu ingatan kita yang terbawa sampai pada saat ketika kita sudah tidur. Tapi saudara, saya memilih apa? Untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Sehingga walaupun pada akhirnya dia kecewa, saudara,
Karena saya dianggap tidak mau nuruti apa maunya dia, tapi saya berkata apa? Tidak bisa. Yang didoakan itu yang hidup, bukan yang sudah mati. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saya itu begitu sedih ketika melihat anak-anak itu tidak mencintai orang tuanya. Bahkan ketika melihat anak-anak itu malu dengan orang tuanya ketika sudah tua, saudara. Saya pernah menjumpai ada anak yang tidak mengakui orang tuanya, tidak mengakui papanya, tidak mengakui mamanya. Oleh karena apa? Papa dan mamanya ini sudah tua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berada dalam kondisi demikian, kita tidak diakui anak. Karena kita ini dianggap sebagai orang yang sudah tua. Dianggap sebagai orang yang tidak berarti. Dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Dianggap sebagai orang yang menyusahkan. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Apakah saudara mendoakan yang buruk kepada mereka? Firman Tuhan pada saat hari ini mengajar kepada kita, saudara. Supaya apa? Ayo kita tetap menyenangkan hati Allah. Gimana menyenangkan hati Allah itu, saudara? Yaitu kita bukan membalas dengan mencaci. Kita bukan membalas dengan berkata yang buruk. Tidak, saudara. Justru kita tetap mendoakan anak kita, kita mengasihi mereka, kita mencintai mereka, kita doakan yang baik, kita doakan supaya penuh damai sejahtera. Itu yang kita lakukan. Bukan sebaliknya kita berkata begini, lihatin lo ya, kamu tidak sopan dengan orang tua, kamu ngelama dengan orang tua, nanti Tuhan hukum. Bukan begitu, saudara. Karena itu bukan ajaran Tuhan. Sebaliknya, saudara, ajaran kita tetap harus mengasihi mereka. Sama seperti ketika mereka masih kecil. Ada kalanya mereka berbuat sesuatu yang tidak benar, kita mencintai mereka. Sama seperti kita di hadapan Tuhan juga. Di mana bisa jadi, saudara, ada banyak pelanggaran, tapi Allah juga tetap memperhatikan kita. Demikian juga kita. Saudara, Natal itu mengajak kita. Bukan untuk melihat mereka yang lebih tinggi, tapi melihat di bawah kita. Ada banyak yang lebih susah, ada banyak yang lebih sulit, dan biarlah itu membuat kita terus bersyukur. Dan yang kedua, membuat kita untuk terus belajar menyenangkan hati Allah. Sekalipun bisa jadi tidak menyenangkan hati manusia. Selamat Natal, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, tolonglah kami seluruh usia bahagia, supaya kami menjalani tahun 2022 ini dengan penuh ucapan syukur, karena masih banyak orang yang lebih sulit, lebih susah, lebih menderita daripada kami. Sehingga perkataan kami bukan perkataan keluhan, tetapi perkataan firman dan perkataan ucapan syukur. Demikian juga hamba-Mu berdoa supaya kami terus belajar untuk menyenangkan hati Allah, sekalipun hati kami mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, dari anak-anak, dari tetangga, dari keluarga, dari siapapun. Tapi kami terus belajar untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga perkataan kami adalah perkataan kebenaran. Mampukan kami, Bapa, biarlah kami menjalani tahun 2022 dengan semangat, dengan sukacita, karena Engkau memperhatikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, anggota usia bahagia GKT Banyuwangi. Warta usia bahagia, Jumat tanggal 21 Januari 2022. Pembimbing, pengurus, dan segenap anggota usia bahagia mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Andrew Wahyudi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ibu Tong Miyun yang telah memimpin, Ibu Nyo Suk Chien dan Ibu Pai Chi Ing yang telah menyampaikan kesaksian, juga seluruh anggota usia bahagia yang telah mengikuti persekutuan hari ini, sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Ikutilah ceramah kesehatan usia bahagia yang dilaksanakan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pukul 17 WIB. Liturgis Ibu Go Iing. Pembicara Dr. Kevin Octavian. Tema mengatasi kepikunan pada lansia. Kesaksian Ibu Chang Yeing dan Ibu Soli Chen. Mohon perhatian seluruh anggota usia bahagia. Selamat ulang tahun pembimbing, pengurus, dan segenap anggota usia bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota usia bahagia
yang berulang tahun pada bulan Januari. Ibu Chang Pai Chiing 3 Januari. Ibu Bapak Liao Chien Yang 5 Januari. Ibu Lili Hasto Diningsih 22 Januari. Firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 18 berkata, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Sekian Wata Usia Bahagia." Terima kasih. Nah, sekarang saya sudah janjian nih sama Dr. Grace Joselini, dokter olahraga yang akan memberikan kita tips gerakan-gerakan untuk Anda-Anda yang berusia 50 tahun ke atas tapi tetap pengen fit, sehat, dan bugar. Langsung aja. Halo Dr. Grace, apa kabarnya? Baik. Dok, sebelum kita mulai nih gerakan-gerakannya, masyarakat perlu tahu nih, apa perbedaan antara olahraga untuk usia di atas 50 tahun dan juga di bawah 50 tahun? Ya betul, jadi kalau misalnya usia sudah di atas 50 tahun kita bilangnya di usia lanjut ya, bahwa memang masuk ke dalam resiko menengah ke atas. Sehingga harus ada pemeriksaan khusus dulu sebelum melakukan aktivitas fisik atau latihan. Berarti penting juga ya untuk pemeriksaannya. Nah, kalau gitu kita mulai aja deh dok. Ya. Apa nih gerakan pertama? Oke, kita mulai ya. Jadi gerakan yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa keseimbangan dari orang yang usia lanjut itu kadang mulai suka menurun. Jadi pada saat latihan harus ada pegangan atau harus yang menjaga dan sebaiknya didampingi. Jadi misalnya contohnya kita mulai dari yang intensitasnya ringan dulu, misalnya dengan duduk atau berdiri atau dengan berpegangan. Oh, berpegangan di seperti ini ya, railing tangga juga bisa ya? Dok, betul, ya? bisa di railing atau bisa di kursi atau benda-benda berat yang tidak bisa bergerak. Gitu. Gerakan yang pertama gimana? Gerakan pertama adalah hip abduction. Jadi abduction. Jadi hipnya atau bagian panggulnya kita arahkan keluar. Seperti ini misalnya berpegangan, kemudian postur tubuhnya lurus, kaki selebar bahu. Kemudian kita mulai 1 gitu. Fokus di sini. 2. Bisa dilakukan hitungan 8 repetisi atau 10 sebanyak 2-3 set. Sebanyak 2-3 set. Kalau yang masih awal-awal kita mulai dari hitungan 10 saja dulu, bergantian. Jangan lupa bergantian. Jangan lupa bergantian kanan dan kiri pemirsa. Nah ini emang berasa ya alam. Berasa ya sininya ya gitu ya. Kayaknya ini bukan cuma untuk di usia 50, di usia saya juga bisa. Jadi nggak harus sampai setinggi banget. Yang penting udah mulai merasakan semampunya ya, Dok, ya? Semampunya. Oke. Start low, go slow. Start low, go slow. Nah ini sebenarnya pemirsa yang lagi di rumah nih, lagi nonton Ayo Hidup Sehat Plus sih bisa sekarang langsung berdiri, langsung pegang kursinya, jangan didudukin kursinya ya. Ini bisa sambil nonton. Sambil nonton juga bisa nih, ini gerakannya. Sambil ngeliat cucu. Sangat mudah sekali, sambil apa-apain juga bisa ya. Oke, gerakan selanjutnya dong. Gerakan selanjutnya, jadi kita ke belakang sama seperti tadi, tapi kita pegangannya lihatnya arahnya ke depan, kemudian kakinya ke arah belakang. Oh, gitu bergantian. Oh, gantian. Ya, betul. Tapi tetap harus tegak. Tetap harus tegak dan bergantian kanan kiri sebanyak 10 hitungan. Jadi kayak gini, ingat jangan sampai badannya maju. Jadi tetap tegak. Kalau bisa kita pegang aja juga belakang. Jadi kita tahu nih ya dok ya. Nah, yang kayak gitu salah dokter Agli. Nanti yang sakit di belakangnya. Jadi yang benar, coba kita tegak dulu, kemudian tarik nafas, kunci perutnya, buang nafas lewat mulut. Ini nafasnya dari mulut ya, baru kita mulai gerakannya. Setiap kita angkat kaki, buang nafasnya. Nah, betul. Berasa ya bedanya ya ototnya ya. Berasa sih di sini daripada di belakang ya. Iya. Mesti hati-hati nih, jangan sampai kita olahraga malah bisa mencederai diri kita sendiri ya dok ya. Oke deh. Nah sekarang
udah ada alat bantu kursi nih dok ya. Gerakan apa sih dok yang bisa kita gunakan dengan kursi? Ya, pastikan kursinya nggak bisa bergerak ya, atau disandarkan. Nah, gerakan yang bisa kita lakukan, yang pertama kita bisa melatih kebugaran jantung paru. Jadi latihan kardio. Dengan apa? Misalnya selama 20-30 menit kita gerakan seperti ini. Gerakan jalan tapi di kursi. Ya. Oke, wah ini bisa dipraktekkan langsung nih sekarang nih untuk pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus. Sambil nonton ya. Sambil nonton kita. Jadi bukan kita aja nih yang lagi kardio, semuanya juga harus. Ayo coba. Nah, kayak gini. Nah, ingat ya, harus diukur juga nadinya sebelum, saat, dan sesudah latihan. Oh, oke. Itu mengukur nadi selama 15 detik, berapa, kemudian dikalikan 4. Oke. Nah, gerakan selanjutnya kita bisa melatih otot bagian paha. Jadi yang pertama kita cari kursi ini sejajar dengan panggul kakinya. Iya. Kemudian tangan boleh diselang di dada. Kita mulai berdiri. Satu, tahan perutnya ya. Jangan lupa. 1, 2, 3. Ini. Kita dilakukan sebanyak 10. Ini sebenarnya gerakan melatih otot paha atau kaki. Jadi gerakan squat, tapi kita modifikasi karena pada usia lanjut kita mencegah supaya terjadi jatuh karena keseimbangannya biasanya mulai menurun. Nah, ini juga untuk melatih keseimbangannya. Biasa ya? Iya, ini udah mulai berasa nih. Ini dilakukan berapa kali nih dok? 10 kali aja dulu. 10 kali aja. Tapi kalau misalnya udah advance, boleh mulai 2 repetisi dikali 8. 2 set dikali 8 repetisi. Oke. Lumayan ya. Saya berasa ya? Kita aja berasa nih. Ini bisa sambil nonton. Banyak sih sebenarnya. Jadi biasa. Oke. Ayo semangat penonton. Seperti ini misalnya, ini untuk melatih otot tangan, bicep lebih tepatnya. Nah ini Jajak berarti kalau segini. yang nggak punya barbel berarti bukan alasan ya dok ya? Bukan alasan. Bisa pakai, diganti. iya, botol minuman gitu. 10 aja dulu awal-awal. Ini berapa kali? Iya 10 ya dok ya. Nanti kalau udah boleh setnya dibanyakin, 2 set kali 8 repetisi gitu. Wah ini cukup berasa juga ya dok Lumayan olahraga ya? kita hari ini. Terima kasih banyak ya Dr. Grace. Sama-sama. Ini adalah gerakan terakhir nih pemirsa untuk anda-anda yang berusia di atas 50 tahun. Bisa melakukan gerakan ini ya, Ya, dok ya. tapi jangan lupa sebelum latihan lakukan pemanasan dulu, kemudian tutup dengan pendinginan setelah latihan. Nah pemirsa, cara sehat dimulai dari hal yang sederhana. Maka dari itu, ayo dimulai dari sekarang. Ayo dok, lanjut lagi. Wah, Semangat ya. semangat. Biasa ya. Mari Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan usia bahagia di tahun 2022. Bersyukur ya Tuhan untuk segala pertolongan dan penyertaan Tuhan di tahun 2021, dan saat ini kami memasuki di tahun yang baru. Ya Tuhan yang terus memberikan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu untuk setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, yaitu untuk AI Pai Ji Ing, untuk Su Liao Chen Yang, dan AI Lili Hasto Diningsih. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk saudara kami ini yang berulang tahun. Dan kiranya Tuhan di tahun ini, kiranya berkat yang dari sorga dan damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu menyertai keluarga kami ini. Dan kiranya Tuhan di usia yang bertambah ini, kiranya Tuhan juga terus menambahkan kesetiaan kepada saudara kami, sehingga di tahun ini pun bila bisa memiliki komitmen untuk makin setia kepada Tuhan dalam mengikuti persekutuan, di dalam bersaat teduh, di dalam beribadah, dan juga mengikuti pemuritan. Tuhan yang tolong pimpin, Tuhan yang sertai Tuhan dalam segala pergumulan apapun yang dihadapi. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Banyak hal yang tidak kami mengerti ya Tuhan, tapi bila kami tetap percaya bahwa kesulitan yang kami hadapi, persoalan yang kami sedang alami saat ini, kami percaya Tuhan turut campur di dalamnya. Dan biarlah Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami tetap mempercaya dan berharap
bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk Ai Pajiing, Su Leo Chen Yang, dan juga Ai Lili Hasto bersama dengan seluruh keluarga masing-masing. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari surga menyertai keluarga kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang boleh bersama-sama mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang menyertai dan melindungi dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup untuk persekutuan usia bahagia pada malam hari ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan usia bahagia pada malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu teduh. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.